Saya pernah baca komen yang isinya seperti ini, "Saya usianya 20 tahun tapi sampai sekarang saya belum balik." Nah, ini pernyataan yang salah ya. Kenapa? Karena ciri balik itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun, yang kedua adalah keluar sperma atau terasa keluar sperma, dan yang ketiga adalah haid. Jadi, walaupun seseorang itu dia tidak keluar sperma, tidak haid ya kalau di perempuan, begitu ia menginjak usia 15 tahun, telah genap usia 15 tahun Hijriah, maka berarti dia telah balik. Jadi gak ada ceritanya usia 20 tahun tapi belum balik. Nah, di dalam kitab fikih itu dibahas mengenai masalah ciri balik ini. Ya, seperti contohnya dalam kitab Safinatun Najah. Kenapa materi ini atau masalah ciri balik ini dibahas? Karena masalah balik ini berkaitan dengan tuntutan dari agama tentang kewajiban sholat, kewajiban puasa, itu dikenakan kepada orang yang telah balik. Sementara anak-anak yang belum balik itu belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa dan yang lainnya. Makanya penting mengetahui ciri-ciri dari balik ini. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu, ciri balik yang pertama adalah sempurna umur 15 tahun. Ukuran 15 tahun ini adalah 15 tahun Hijriah, artinya menggunakan patokan tahun Islam. Jadi perlu diingat nih, tanggal lahir Hijriahnya itu tanggal berapa? Ya, Masehinya tanggal berapa? Hijriahnya tanggal berapa? Karena nanti yang jadi ukuran 15 tahun ini nanti genapnya itu pakai Hijriah. Ketika seseorang telah genap 15 tahun Hijriah, maka berarti dia telah balik. Kemudian yang kedua adalah keluar sperma atau air mani. Ini di laki-laki ataupun di perempuan minimal usianya adalah 9 tahun. Jadi keluar sperma di usia 9 tahun ke atas. Nah, sebenarnya masalah keluar sperma yang menjadi ciri balik ini, mau itu keluar spermanya ketika sedang terbangun ataupun keluar spermanya karena tertidur. Mau itu keluar spermanya karena bermimpi ataupun keluar spermanya karena hal lain. Pokoknya kalau keluar sperma berarti itu menjadi tanda balik ya. Sekaligus kalau keluar sperma berarti nanti juga mewajibkan mandi besar karena berarti menjadi junub. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut nih. Bahkan di kitab Safinatun Najah itu dijelaskan masalah ihtilam atau keluar sperma ini sebenarnya walau hanya terasa saja, tak sampai keluar ya, tak sampai keluar dari zakar, hanya terasa saja, terasa ingin keluar sperma, kemudian si anak tersebut menahannya sehingga si spermanya tidak sampai keluar, maka ini juga menjadi ciri balik ya. Cuma memang tidak sampai wajib mandi. Kenapa? Ya gak keluar spermanya, tapi ini menjadi ciri balik. Jadi sebenarnya ciri balik itu cukup dengan terasa keluar sperma saja itu sudah menjadi ciri balik ya. Kalau sampai keluar ya berarti jadi ciri balik dan juga mewajibkan mandi besar karena berarti menjadi seseorang yang junub. Ciri balik yang ketiga adalah keluar darah haid, dan usia minimal haid adalah 9 tahun komariah alias 9 tahun hijriah takribiyah. Takribiyah itu artinya kira-kira atau tidak mesti pas. Misalkan usianya 9 tahun tapi kurang beberapa hari, asalkan kurang beberapa harinya ini adalah lebih sedikit dari 16 hari ya. Beberapa hari itu misalkan min sehari, min 2 hari, min 3 hari, min 10 hari, pokoknya lebih sedikit dari 16 hari, maka darah yang keluar di usia tersebut itu adalah darah haid ya. Kalau yang keluar darah haid berarti wanita itu jadi balik, kemudian dia juga terkena hukum-hukum untuk wanita haid, di mana wanita haid berarti dia haram sholat, haram puasa, haram memegang mushaf, haram membawa mushaf, haram diam di masjid gitu, dan yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan keluar darahnya di usia 9 tahun kurang misalkan 20 hari, keluar darah nih 2 hari, tapi di usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah fasad. Karena darah tersebut keluarnya di usia yang belum memenuhi usia minimal haid.
Lalu ciri balik yang ketiga adalah keluar darah haid, dan ini khusus untuk perempuan tentunya. Dan usia minimal haid adalah 9 tahun komariah atau 9 tahun hijriah takribiyah. Takribiyah itu artinya 9 tahunnya ini tak mesti pas, boleh kurang beberapa hari asalkan kurang beberapa harinya ini lebih sedikit daripada 16 hari. Misalkan keluar darah di usia 9 tahun kurang 10 hari, 9 tahun kurang 5 hari, maka darah tersebut adalah darah haid. Jadi walaupun belum 9 tahun pas atau 9 tahun lebih, kalau kurangnya lebih sedikit dari 16 hari, maka darah tersebut adalah darah haid. Bagaimana kalau misalkan keluar darahnya di usia 9 tahun kurang 20 hari? Keluar darahnya misalkan 2 hari. Dan keluar darahnya itu di usia 9 tahun kurang 20 hari. Maka itu bukan darah haid, tetapi itu adalah darah fasad, karena darah tersebut keluarnya belum di usia minimal haid. Nah, penting untuk orang tua mengajarkan ciri-ciri balig ini kepada anak kita, supaya anak kita gak kaget kalau mendapati ciri-ciri balig tersebut, terutamanya poin yang nomor 2 dan yang nomor 3. Dan jangan lupa berikan pemahaman kepada anak bahwa ketika ada tanda balik itu tak perlu kaget, ya, karena memang itu hal yang alamiah, itu memang sudah Allah takdirkan. Terutama untuk perempuan ya, kadang anak perempuan itu ketika pertama kali keluar darah haid itu kaget, ini kok apa, kok saya keluar darah. Kadang ada rasa kaget, kadang ada rasa takut gitu. Nah, jauh-jauh hari kita sebagai orang tua berikan pemahaman bahwa kamu itu seorang wanita itu memang kodratnya nanti akan keluar darah haid, dan itu adalah hal yang normal. Dan ketika keluar darah haid berarti seorang wanita telah balig, sehingga dia berarti sudah terkena kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan yang lainnya. Dan ketika keluar darah haid berarti harus menghindari hal-hal yang diharamkan untuk wanita haid. Nah, itu semua harus diajarkan dan berikan pemahaman jangan minder kalau haid, karena memang itu sudah alamiah. Nah, kesalahannya di masyarakat itu, terutama masyarakat zaman dulu ya, entah kalau sekarang, itu ada pemahaman kalau anak keluar darah haid terutama di usia SD, dianggapnya anak ini kecentilan. Dianggapnya itu anak ini sudah ada rasa suka sama lawan jenis. Kalau di orang Sunda biasa dibilangnya udah beger. Padahal yang namanya keluar darah haid pada perempuan yang kan memang normal, apalagi kalau memang usianya sudah 9 tahun hijriah ke atas, ya usia 9 tahun hijriah kan berarti usianya memang usia SD. Itu adalah hal normal gitu. Tak perlu dikatakan anak tersebut berarti sudah ada rasa suka sama lawan jenis, atau dibilang anak itu sudah udah kecentilan gitu, atau anak itu sudah mulai cari-cari perhatian sama lawan jenis. Tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Ya, keluar darah haid memang takdir dari Allah kepada seorang perempuan gitu. Bahkan ini cirinya wanita yang sehat kalau keluar darah haid gitu ya. Nah, maka dari itu jangan sampai si anak jadi minder, dan berikan juga pemahaman kepada anak-anak yang lain bahwa keluar darah haid ini jangan sampai jadi bahan olok-olokan. Kadang ada anak yang gak ngaku dia sudah keluar darah haid, gak ngaku sama orang tuanya gitu, sehingga dia tetap pura-pura sholat, dia tetap masuk ke masjid. Karena apa? Karena takut dia ketahuan haid. Karena ada anggapan ketika keluar darah haid saat usia masih SD itu seperti seolah sebuah aib gitu. Padahal itu pemahaman yang salah ya. Jangan sampai si anak jadi merasa ketakutan ketika keluar darah haid. Ini PR penting nih untuk orang tua, supaya anak kita itu tahu masalah darah haid, tahu aturan fikihnya, tahu konsekuensi ketika keluar darah haid berarti sudah balig gitu. Ajarkan kepada anak kita, berikan pemahaman supaya anak kita nanti menjadi seorang anak yang bertanggung jawab, sudah bisa mengemban kewajibannya ketika dia telah balik nanti.